Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang mengistimewakan bulan-bulan suci, yang salah satunya adalah bulan suci Rajab. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan, sebagaimana ditetapkan oleh Allah dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Bahwasanya masa ini telah berputar sebagaimana Allah menciptakannya pada sejak pertama kali diciptakan oleh Allah langit dan bumi ini. Kemudian Rasul mengatakan as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu terdapat 12 bulan, dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang suci, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat mutawaliyat, 3 bulan berdampingan satu sama lain, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan suci Muharram. 3 bulan yang berdampingan dan 1 sendiri. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat yang barusan kita bawakan dan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslimnya, menandakan bahwasanya bulan-bulan yang 4 ini dinamakan bulan-bulan suci, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram adalah bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memuliakannya, sebagaimana Allah mengistimewakannya, maka kita pun sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihimbau untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya, untuk mengistimewakannya. Dan apabila seseorang di antara kita memuliakan bulan Rajab atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, pastinya tidak akan menjadikan bulan-bulan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Pasti dia akan mengistimewakannya, membuat sesuatu yang baru atau sesuatu yang istimewa pada bulan tersebut, bulan-bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para ulama menganjurkan kita di bulan-bulan yang mulia ini, bulan yang 4 yang salah satunya adalah bulan suci Rajab, agar kita memperbanyak amal ibadah yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan suci tersebut. Disebutkan di dalam haditsun sahih dari seorang sahabat yang dikenal Al-Bahiliyah, bahwasanya dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbaunya untuk berpuasa. Beliau katakan di dalam hadisnya kepada seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan Al-Bahiliyah ini, Rasul mengatakan, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut di dalam hadis yang sahih ini, bahwasanya beliau katakan, berpuasalah engkau di bulan-bulan suci yang 4 itu. Salah satunya bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nabi bilang, berpuasalah engkau di bulan-bulan suci, atau silahkan jika engkau ingin meninggalkannya, yakni tidak berpuasa. Kemudian diulang lagi oleh Nabi Muhammad SAW kedua kali, sum minal hurumi watruk, puasalah engkau di bulan-bulan suci tersebut, atau silahkan apabila engkau ingin meninggalkan puasa tersebut. Diulang ketiga kali oleh Nabi Muhammad SAW, sum minal hurumi watruk, puasalah engkau di bulan-bulan suci tersebut, atau silahkan jika engkau ingin meninggalkannya. Dari hadis yang sahih ini kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana dinyatakan oleh para ulama dan para fuqaha, bahwasanya berpuasa di bulan suci Rajab secara khusus, sebagaimana berpuasa di bulan-bulan yang suci tersebut, merupakan bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara yang diada-adakan, tapi ada hadisnya yang sahih dari Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa di antara kita yang ingin beramal saleh di bulan suci Rajab, silahkan dia lakukan. Dia ingin memperbanyak puasa, silahkan dia lakukan. Katakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan apabila tidak pernah diriwayatkan suatu hadis tentang puasa di bulan Rajab secara khusus, akan tetapi yang namanya puasa adalah ibadah yang boleh dilakukan kapanpun oleh siapapun dari umat Islam, mau di bulan Rajab atau di bukan bulan Rajab. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang seseorang untuk berpuasa. Ini adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimanapun sholat adalah bagian daripada ibadah, nggak ada seorang pun yang berhak melarang orang lain untuk melakukan ibadah sholat, karena ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Rajab diriwayatkan banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk berpuasa di bulan suci Rajab. Sebagaimana juga di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita semuanya sadar dosa-dosa kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang enggak melakukan dosa? Siapa di antara kita yang enggak melakukan kesalahan? Alangkah banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh diri kita ini, dan alangkah sedikitnya istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah taala mengatakan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha mengampuni dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau banyak istighfar sama Allah, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rezekinya bakal kita Allah akan mengirimkan hujan yang membawa keberkahan bakal kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tumbuhan rezeki bakal kita, berkat ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dikasih berkah, anak keturunan dikasih berkah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an bagi mereka yang mau memperbanyak istighfar dan memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar, beliau meriwayatkan suatu riwayat, sebagaimana para ulama juga meriwayatkan, kita ini dianjurkan memperbanyak istighfar di bulan suci Rajab. Di antaranya itu kita dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, rahmati saya, wa tub alayya, dan terimalah taubat saya. Kita diminta di bulan suci Rajab untuk memperbanyak zikir ini. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal 70 kali kita baca di pagi hari dan 70 kali kita baca di malam hari. Itu minimal. Dan orang di dalam satu riwayat sebagaimana Imam Ibn Hajar meriwayatkan, barang siapa yang membaca zikir ini rutin 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam hari, maka niscaya Allah akan mengharamkan kulitnya, dagingnya, tubuhnya dari siksa api neraka sebagaimana diriwayatkan. Karena itu jangan kita tinggalkan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang bilang, wah ini bid'ah, enggak pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita heran, orang minta pengampunan Allah dibilang bid'ah. Orang minta rahmat Allah dibilang bid'ah. Orang minta agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibilang sesat. Subhanallah. Aneh yang macam begini. Seperti kita katakan tadi, enggak ada orang berhak melarang orang berpuasa. Enggak berhak seseorang melarang orang lain untuk sholat. Sebagaimana enggak berhak seseorang melarang orang lain untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin beberapa orang mungkin merasa dirinya enggak punya dosa. Kalau kita sih dosa kita banyak. Dan kita sadar betul dosa kita banyak, dan kita tahu bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar sama Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah. Ini bulan Rajab, bulan pengampunan Allah, bulan anugerah Allah. Itu sampai disebutkan tentang bulan suci Rajab dikenal dengan Rajab al-Asam, bulan Rajab yang dituangkan.
Itu dikenalnya seperti itu. Tahu nggak kenapa dinamakan dengan nama Rajab al-Asab, bulan Rajab yang dituangkan? Karena itu ulama bilang, karena di bulan Rajab itu rahmat Allah dituangkan di bulan tersebut. Nggak tanggung-tanggung, diobral, sampai dikenalnya itu bulan dituangkan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala.